Assalamualaikum, balik lagi bersama Bunia. Hari ini kita akan belajar tentang hubungan antar sudut. Ada apa saja? Yang pertama, sudut berpelurus. Jadi, dua sudut ini membentuk sudut lurus, maka dinamakan sudut berpelurus. Yang kedua ada sudut berpenyiku. Jadi, kedua sudutnya membentuk sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Kalau sudut lurus 180 derajat. Nah, yang ketiga ada sudut bertolak belakang. Jadi 1 dan 3 ini bertolak belakang, 4 dan 2 ini juga bertolak belakang. Jadi depan belakang gini. Selanjutnya kita ke contoh soal pelurus dan penyiku. Contoh 7.10, ada sudut R dengan sudut S membentuk sudut siku-siku. Jadi ini adalah sudut berpenyiku. Misal kalau ditanya, misalnya sudut S ini kita ketahui, misalnya 30 derajat. S-nya 30 derajat ya. Yang ditanya adalah sudut penyiku dari BOC adalah, kalau ditanya sudut penyiku dari BOC, yang ditanya adalah sudut satunya. Caranya bagaimana? Berarti kan sudut AOB, sudut AOB kalau ditambahin dengan sudut BOC itu membentuk sudut 90 derajat. Kita masukkan, misalnya AOB itu R plus BOC itu udah 30 ya, 30 derajat sama dengan 90 derajat. R-nya sama dengan 90 derajat plus 30 pindah jadi min 30 derajat. R-nya sama dengan 90 dikurang 30, 60 derajat. Nah, didapat berarti sudut penyiku dari BOC adalah 60 derajat. Contoh 7.11 juga sama. Ini kalau diketahui di soal, misalnya T-nya itu 75 derajat. Berarti caranya adalah ya 75 derajat ini ditambahin U, karena dia membentuk sudut lurus berarti 180 derajat. Berarti U-nya adalah 180 derajat, 75 pindah jadi min 75 derajat. U sama dengan berapa? 180 dikurang 75, 105 derajat. Nah, seperti ini. Pertanyaannya bisa cari nilai U atau pelurus dari sudut AOB adalah, pertanyaannya bisa ini ya, bisa ini, atau sudut U adalah, bisa ini juga. Caranya sama seperti ini. Selanjutnya, sudut bertolak belakang. Sudut bertolak belakang itu yang mana? Yang ini ya, dia bertolak belakang. Jadi besarnya pasti sama. Jadi ini sudut 1 sama dengan sudut 3. Yang bertolak belakang lagi mana? Ini ya. Berarti sudut 4 sama dengan sudut 2. Nah, kalau yang seperti ini dia membentuk sudut lurus. Berarti sudut 4 ditambah sudut 1 sama dengan, kalau lurus berapa? 180 derajat. Ini sama, sudut 1 ditambah sudut 2 itu 180 derajat. Sudut 4 ditambah sudut 3 juga 180 derajat. Sudut 3 ditambah sudut 2 juga 180 derajat. Yang ukurannya pasti sama adalah bertolak belakang. Kalau dia 40, berarti ini juga 40. Kalau dia 50, berarti dia juga 50. Kalau yang ini 60, karena dia harus membentuk 180, berarti yang satunya 120. Kalau 60, berarti ini 120. Jumlahnya harus 180. Nah, diingat ya, kalau ini sama, kalau ini
jumlahnya harus 180 derajat. Contoh 7.12. Nah, di sini ada 2 garis ya, membentuk sudut-sudut ini. Nah, 60 dengan A itu membentuk sudut apa? Sudut lurus. Berarti A ditambah 60 itu sama dengan 180. Karena sudut lurus. Sudut pelurus ya, jadinya A tambah 60 sama dengan 180. Nah, untuk mencari A, 60 ini kita pindahkan ke kanan. Jadi 180 dikurang 60. Jadi A-nya dapat 120 derajat. Untuk mencari B, 60 dengan B ini adalah bertolak belakang. Maka dari itu, B sama dengan 60. Karena sama ya, bertolak belakang itu sama. 60. Untuk yang C, bisa pakai, karena kita udah mencari A, kita bisa pakai yang bertolak belakang dengan A atau berlurus dengan 60. Bisa dua-duanya, yang mana terserah kalian. Kalau kita udah mencari A, berarti C-nya udah pasti sama kayak A ya, karena dia bertolak belakang. Kalau A-nya 120, maka C-nya juga 120. Kita ke contoh 7.13. Ini dengan ini bertolak belakang. Berarti 5Z plus 3 itu sama dengan 68. Karena sama ya sudutnya. Ini angka kita pindahkan ke kanan. Berarti 5Z sama dengan 68 derajat plus 3 derajat pindah jadi min 3 derajat. Berarti 5Z sama dengan 68 dikurang 3, 65 derajat. Berarti Z-nya sama dengan 65 derajat. 5 ke Z itu perkalian, berarti pindah jadi pembagian. Z-nya sama dengan 65 dibagi 5, 13 derajat. Nah, untuk yang X, 2X sama 120 ini bertolak belakang. Berarti 2X sama dengan 120 derajat. X-nya sama dengan 120 derajat. Pindah per ya, sama dengan 60 derajat. Dapat X-nya 60 derajat. Sekarang untuk Y-nya, dia juga bertolak belakang. Berarti 3Y sama dengan 52 derajat. Berarti Y sama dengan, nah seperti ini nih, ada perlu diralat. Kayaknya ini 42 maksudnya. Berarti ini 42 ya, kita ganti. Jadi 42 dibagi 3 sama dengan 42 bagi 3, 14 derajat. Sudah dapat ya X, Y, Z-nya. Kita masukkan. Nah, di sini kayaknya juga salah. Kalau di pembahasan plus semua, berarti X plus Y plus Z. X plus Y plus Z sama dengan X-nya 60 ditambah Y-nya 14 ditambah 13 sama dengan 87. Nah, didapat berarti nilai dari X plus Y plus Z itu 87. Selanjutnya kita belajar tentang nama-nama sudut. Yang pertama ada sudut-sudut luar, yang mana saja itu 1, 2, 7, 8. Jadi yang di sini, yang di luar ya 1, 2, 7, 8. Sedangkan sudut-sudut dalam yaitu ada 3, 4, 5, 6. Jadi kalau yang di daerah sini itu dalam, yang di daerah sini itu luar ya. Kemudian ada sudut dalam berseberangan. Jadi dia di dalam tapi berseberangan. Kayak 3 dengan 5. Ya, berseberangan tapi di dalam. Nah, ada lagi 4 dengan 6. Berseberangan tapi di dalam. Nah, ini sudutnya adalah sama ya. Kalau sudut dalam berseberangan itu sama. Jadi, sudut 3 itu sama dengan sudut 5. Sudut 4 itu sama dengan sudut 6. Sudah pasti sama ya, karena berseberangan.
jangan lupa ditulis. Kemudian ada sudut luar berseberangan, berarti dia sudut luar nih, berseberangan seperti 1 dengan 7, 2 dengan 8. Dia juga sama. Besarnya itu sama. Jadi sudut 1 sama dengan sudut 7. Sudut 2 sama dengan sudut 8. Selanjutnya ada sudut dalam sepihak. Contohnya itu 3 dengan 6. Jadi dia atas bawah. Dipotongnya sejajar tapi atas bawah. Jadi 3 sama 6 itu kalau kita jumlahkan hasilnya 180 derajat. Berarti sudut 3 kalau ditambah dengan sudut 6 hasilnya itu 180 derajat. Sudut 4 dengan 5 juga sama. Sudut 4 kalau kita tambahkan dengan sudut 5 itu sama dengan 180 derajat. Pokoknya kalau di sini atas bawah begini, berarti dia jumlahnya 180 derajat. Selanjutnya sudut sehadap. Kalau sehadap berarti dia hadapnya sama. Contoh 1 dengan 5, dia sama-sama ke sana juga. Dan dipotongnya juga sama, tuh, segini dan segini. Sudut 1 dengan sudut 5, kemudian ada sudut 2 dengan sudut 6, kemudian ada sudut 3 dengan sudut 7, kemudian ada sudut 4 dengan sudut 8. Syaratnya harus ini ya, sejajar, 2 garis sejajar dan dipotong 1 garis, harus sama. Kalau sudut sehadap itu sudutnya sama, jadi sudut 1 itu sama dengan sudut 5, sudut 2 itu sama dengan sudut 6, sudut 3 itu sama dengan sudut 7, sudut 4 itu sama dengan sudut 8. Kita langsung ke contoh soal untuk lebih jelasnya. Contoh 7.14, gambarnya seperti ini, yang ditanya adalah X-nya. Kita harus membuat sudut ini dekat dengan ini. Misal, kita mau nyari apa? Misalnya ini 60 ini sama dengan yang di sini nih. Dia sehadap, berarti di sini 60 juga ya. Karena sama-sama sehadap. Nah, sudah dekat dengan 3X nih. Berarti kalau 3X sama 60 membentuk apa? Pelurus ya. Berarti 3X ditambah 60 derajat itu sama dengan 180. Dia berpelurus. Berarti untuk nyari X-nya gimana? 60-nya kita pindahkan ke kanan. 3X sama dengan 180 derajat plus jadi min 60. Berarti 3X sama dengan berapa nih? 120 derajat. Berarti X-nya sama dengan 120. 3-nya pindah jadi per. Berapa? X-nya 40 derajat. Didapat berarti X-nya 40 derajat. Kita ke contoh 7.15. Gambarnya seperti ini. Coba dilihat, dia ini sudut apa? Ya, sudut sehadap. Berarti 2X plus 10 ini sama dengan 70. Nah, ini seperti ini. Berarti 2X sama dengan 70 plus 10-nya pindah min 10. Jadi 2X sama dengan 60. X-nya didapat 30 derajat. Kita ke 7.16. Diketahui gambarnya seperti ini. Kalau dilihat, sudut ini dengan sudut ini bagaimana? Sudut dalam berseberangan. Dia berseberangan tapi di dalam. Bagaimana sudut dalam berseberangan? Itu sama.
Berarti 3x plus 15 itu sama dengan 75. Berarti 3x sama dengan 75 derajat pindah minus 15 derajat. Berarti 3x sama dengan 60 derajat. Berarti x-nya sama dengan 60 derajat dibagi 3. Berapa? 20 derajat. Berarti didapat x-nya 20 derajat. Kita ke contoh 7.17. Gambar seperti ini. Kalau dilihat dari gambar, berarti 2x plus 10 dengan 30 ini adalah sudut apa? Sudut sepihak, karena atas bawah. Kalau sudut sepihak bagaimana? Jumlahnya 180 derajat. Ini bukan berlurus ya, tapi sepihak. Nah, jadi seperti ini, 2x plus 10 kita tambahin dengan 30 sama dengan 180 derajat. Berarti 2x plus 40 derajat sama dengan 180 derajat. Berarti 2x 180 derajat pindah jadi minus 40 derajat. Berarti 2x sama dengan 140 derajat. Didapat x-nya 70 derajat. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.